Ya, yang maksud kami yang untuk masuk ke enam itu hanya yang disampaikan di pelapor untuk yang kuasa hukum itu tidak. Ya, itu pidana berputar segitu ini. Yang lidah berbeda orang terus. Tadi itu yang lebih iya aku cuma gitu. Iya. Kayak yang lidah saja. Udah. Itu memang betul yang dijadikan hukum yang berhasil yang lihat berdaya. Kami tim Hotman 911 datang ke Cirebon dengan juga didampingi oleh langsung keluarga almarhumah Vina, yaitu Barliana di sini kakak kandung, hendak memberikan beberapa tanggapan atas perkembangan akhir-akhir ini. Ya, yang pertama terkait dengan permohonan PK dari Sakatata, ya, di mana tidak ada novum. Tidak ada novum. Okay? Novum itu artinya adalah bukti yang sudah ada sebelum perkara dimulai tapi tidak ditemukan. Itu arti novum. Bukti yang sudah ada tapi tidak ditemukan sebelum perkara dimulai sehingga tidak sempat diajukan zaman dulu. Itu arti novum. Kalau foto yang diajukan itu yang disebutkan novum sudah diajukan sebagai bukti dalam perkara. Berarti bukan novum. Kalau tidak ada novum berarti tidak ada PK. Tidak ada dasar untuk PK. Jadi dasar masuknya udah tidak ada. Kalau pendapat-pendapat media itu nggak ada artinya apa-apa. Itu alasan PK. Sekali lagi, satu-satunya alasan PK mereka itu adalah novum. Novum artinya bukti yang sudah ada sebelum perkara diajukan ke pengadilan tapi tidak ditemukan sehingga tidak dijadikan barang bukti. Itu arti novum. Kalau bukti itu sudah diajukan sebagai bukti, maka itu bukan novum dan oleh karenanya PK harus ditolak. Yang kedua, mereka mendalilkan ada itulah foto dari almarhumah Vina sama Eki, di mana disebutkan karena tidak ada luka-luka. Artinya mulus gitu loh. Ya, oleh mereka menganggap itu adalah merupakan bukti korban kecelakaan. Itu salah total. Justru kalau korban kecelakaan harusnya ya kalau sampai meninggal keseret jalanan ketimpa pasti kan harus hancur dong kulitnya ini. Tapi kalau ini saya tonjok begini sebagai sesuai dengan kata visum ini, saya tekan ini pakai benda ke dalamnya ini, ya, itu kan ini nggak luka-luka, tapi visum ini menyatakan patah tulang di mana-mana, patah tulang di beberapa bagian. Sama kalau ini saya hujat ini kan ada bambu ya, samurai dong. Kalau tusuk begini, tentu ini nggak kena, semua bersih. Itu mah buktinya bahwa memang itu bukan kecelakaan. Ya, karena kalau kecelakaan sampai meninggal, ini pasti sudah kebabat habis sama jalanan, aspal hancur atau ketabrak. Ini malah enggak. Jadi logika kuasa hukum mereka yang mengatakan gara-gara foto di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor karena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kenalah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? KM apa? Jadi Mulyadi, aku juga bingung itu orang. Ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, dia udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti. Apa?
Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede. Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan, di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya, setelah melihat bukti nokom tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani, ya, terdapat banyak air mani, ya. Juga di dalam putusan ini sampai di sebuah putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada nih pertimbangan majelis hakim. Ya, ada SMS antar mereka. Ya. Jadi sekali lagi keluarga Vina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegangan kepada putusan itu bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan. Ya, untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Mbak Liana, gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan. Ya, apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Saya awal itu saya dan keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas. Karena luka-luka yang ada saya alami itu berbeda jauh dengan kecelakaan. Kalau tidak kecelakaan. Motornya nggak rusak ya? Saat itu saya lihat enggak. Nggak rusak ya? Enggak. Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Ya. Hanya ini kepala itu lunak, terus kaki sama tangan itu remuk. Tulangnya itu yang ngampreng gitu tuh Pak. Oh, begitu? Ya. Oke. Tanda-tanda trauma tubuh. Apa? Ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena beda tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas. Ya, karena justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Sebelum kebetulan di sini ada Pak Rudiana. Sebenarnya saya sama Pak Rudiana ini musuhan sebenarnya. Karena aku berusaha meminta ketemu dia tidak mau ketemu. Ya, entah kenapa. Sekarang mewakili wartawan dan mewakili keluarga Vina, saya mau bertanya kepada Pak Rudiana nih sekarang ini, tolong dijawab secara apa adanya tanpa ada yang ditukangin. Waktu kejadian tersebut katanya Bapak sebagai bagian narkoba. Narkoba. Oke. Bapak bagian narkoba, tapi kenapa Bapak yang menangkap para pelaku? Ya, silakan. Saya mana saya untuk menjaga orang hidup daripada anak. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dan kadang yang memang perlu mungkin
kalau kita dari pagi tinggalnya karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal terkait dengan lain sehingga nanti kita tertutup sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan sangat tidak berusaha khusus setelah saya datang ke jalan perjuangan di depan bertemu dengan saudara A dan B dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27 Ya. saat itu sebagai orang tua saya tidak yakin untuk lebih mencari tahu. Oke, sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah dilaporkan. Siapa yang laporkan? Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan 3 orang, Yaitu? Dedi Mulyadi, Dede, dan Ligabat Oke. di Polda Jabar. Itu apa itu? Pasal berapa? 27 ayat 3? Ya, Dedi Mulyadi sudah dilaporkan juga? sudah Bang. Tiga-tiganya. Ntar nggak tercapai dong jadi gubernur. Jadi Kapolda lebih cocok ya Bang. Oh begitu ya? Jadi penyidik Oke. ya sekarang. Ya. Sudah dilaporkan, oke. Jadi tidak benar Dede, Bapak yang nyuruh berbohong. Oke. Pertanyaan berikutnya. Sesudah Anda mulai lakukan pemeriksaan, yang bikin BAP siapa? Yang bikin tahu penyidik reskrim. Saya cuma lapor ketika sudah dan dari rumah kita terangkan ke reskrim yang melakukan pemeriksaan. Oke. Itu kejadiannya malam-malam. Kenapa di BAP bisa begitu jelas para pelaku mengingat motornya merek apa, siapa bonceng siapa? Itu kan sudah malam-malam. Kok bisa? Apakah itu rekayasa nggak BAP-nya? Kok bisa? Ada ditulis di BAP ini bonceng si ini, merek mobilnya ini. Yang ada malah mengatakan, ada malah pelaku mengatakan di BAP, aku duluan yang perawanin. Ada lagi yang mengatakan, maaf, air maninya tertumpah di paha. Kok bisa sampai sedetail itu? Itu direkayasa atau memang begitu pengakuan para korban? Kalau saya sendiri sebagai pelapor tidak ada kewajiban Ya. terhadap menghindari untuk masih dari para terpidana itu hanya dituangkan di BP dan BK. Kemudian penyidik reskrim melakukan pengembangan terhadap para terlibat tersebut yang tadi. Maksud saya, apa mereka waktu itu dalam keadaan mabuk pelaku itu? Lu gue batu gara-gara lu ah. Kalau saya gini Pak, kok bisa di BAP dijelaskan si A membonceng si B, ya para pelaku ya, merek motornya apa, yang merkosa duluan siapa, bahkan ada pelaku itu mengatakan aku yang merawani duluan gitu loh, itu ada di BAP, begitu rincinya gitu loh. Kok tiba-tiba sekarang 3 dari nama itu fiktif katanya, soal nama fiktif gimana itu Pak? Bapak yakin nggak bahwa itu Peggy yang ditangkap adalah Peggy yang kemarin? Bapak sendiri pribadi? Ini kan Peggy sama Dede kan ngadu ke Bapak kan? Jadi menurut Bapak gimana? Aib sama Dede kan sumber dari Bapak. Pertanyaannya ada 3 nih. Yang apa? Fiktif apa namanya? Fiktif. Yaitu siapa? Peggy sama Dadan. Ya terutama Peggy dulu. Menurut Bapak itu Peggy yang ketat kemarin dia di pra-peradilan atau bukan? Bicara keyakinan karena yang saya tahu hanya nama-nama pada presiden disebutkan. Kemudian Ya. Oh begitu. Kalau yang 2 lagi fiksi itu nggak tahu juga Pak. Nggak tahu ya. Ada pertanyaan kamu ke biar kuas lah, biar kita nanti gue lu jangan tuduh gue ya disogok Pak Rudiana lagi ya. Kemarin gue dituduh disogok gubernur apa tuh? Bupati apa? Bupati Cirebon. Bupati Cirebon. Bukan dong, kamu tuh. Yang dibilang 7 miliar. Ya, bukan.
Buat telepon ya? Yang nyuruh gua nyogok, gua lebih kaya dari bupatinya, oke? Jadi nggak mungkin gua disogok. Apa? 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 Ya, justru, makanya ini saya mau tanya. Nama 3 DPO itu nama dari siapa? Nama kita gali keterangan daripada Saya tambahkan ya, rekan-rekan media. Yang pertama, pertemuan sore ini sekaligus menjawab antara keluarga Vina dan keluarga Eki tidak kompak. Jadi pertemuan sore ini menjawab bahwa kami baik-baik saja dan akan mencari. Awalnya saling curiga. Ya. Sekarang pun masih dikit. Iya, Bang. Tapi ini harus makan bareng nih, Bang. Kemudian yang kedua, ada narasi yang sesat dan menyesatkan. Pak Rudiana tidak pernah menangkap. Tolong diluruskan ya. Pak Rudiana tidak pernah menangkap. Yang dilakukan oleh Pak Rudiana adalah melakukan investigasi yang semua kita kalau orang tua punya anak-anaknya meninggal tidak wajar. Saya kira semua orang tua pasti melakukan hal yang sama. Udah nggak usah banyak cerita lah. Ya, anak beliau berangkat dengan kabar bahwa Vina dan Eki sudah tidak bernyawa dengan kecelakaan. Itu telepon malam itu, Pak Rudiana ya. Sampai di sana sebagai seorang pendekat hukum, dia melihat ada ketidakwajaran dengan mayat anaknya. Saya ingin katakan di sini bahwa tolong narasi-narasi yang kemudian menyudutkan beliau itu diluruskan. Beliau tidak pernah menangkap. Yang beliau lakukan adalah investigasi. Teman-teman jurnalis kan juga punya jurnalisme investigasi kan. Apa itu dilarang? Kan tidak. Nah, begitu beliau menemukan titik terang kejadian ini, ya, beliau berkoordinasi dengan reskrim. Betul ya? Ada ya, berkoordinasi dengan reskrim ya untuk membawa dan kemudian diinterogasi awal di Polres. Karena para penyidik reskrim menemukan bahwa unsurnya terpenuhi, dimintalah beliau melakukan laporan sebagai pelapor. Jadi peran Rudiana di sini yang pertama menginvestigasi sendiri ya kasus ini dan kemudian sudah terpenuhi diserahkan ke reskrim. Apa yang salah? Tidak ada yang salah. Jadi itu yang perlu saya luruskan. Terima kasih, Bang. Betul. Pertanyaan berikutnya. Betul. Nanti. Pak Rudiana, Aep dan Dede itu kan saksi kunci. Kenapa tidak dibawa ke persidangan? Kenapa hanya disumpah dengan berita acara? Kenapa tidak dibawa ke persidangan? Padahal mereka adalah saksi kunci. Mereka hanya tanda tangan BAP. Memang menurut hukum acara boleh sambil bikin BAP disumpah, tapi tidak dibawa ke persidangan. Nggak tahu. Saya sebagai pelapor, karena pelapornya dari pidana langsung. Jadi nggak tahu kenapa Dede sama Aep tidak dibawa bersumpah di depan persidangan. Pertanyaan berikutnya, Bapak sudah melihat foto yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal menyebutkan tubuh dari almarhum dua-duanya mulus. Mereka mengatakan itu kecelakaan murni. Bapak sebagai orang tua melihat langsung keadaan mayat kecelakaan murni atau dianiaya? Ke dalam musik hancur, Ya. belakangnya, Ya. kemudian ada piring di sini, Ya. belakang kami di pertimbangan. Ya. Untuk belakang saja, kalau kecelakaan itu ada baret. Ya. Ya. Itu ada. Ya. Tapi karena itu Apanya? benar kaki belakang. Ya. Ya, kalau tabrakan pasti paling satu bagian tertentu yang hancur kan. Ini ada di mana-mana gitu. Ya. Bahkan pergelangan kaki patah. Wah. Jadi Bapak yakin benar bahwa itu adalah kenapa jaksa tidak mengajukan Bapak sebagai saksi ya? Saksi, Pak. Di peradilan kemarin. Enggak di peradilan. Ya. Kan itu kan perdebatan kan. Kenapa nggak diajukan ya? Halo Bapak Jaksa, kenapa tidak diajukan? Karena yang menjadi pertanyaan kan apakah kecelakaan atau penganiayaan. Tadi beliau ini mengatakan tulang di bawah. Kalau kecelakaan kan pasti di bagian tertentu ketabrak di sini. Ini ada di mana-mana, ya kan? Jadi Bapak yakin bahwa itu adalah tindak pidana. Pertanyaan berikutnya, ada yang mengatakan
Katanya ada transaksi narkoba di belakang ini. Benar nggak sih? Tidak ada. Ini wartawan ini moncong semua nih pada seenaknya aja nulis. Ada Bapak? Bukannya Bapak mau menyembunyikan ada transaksi narkoba? Nggak ada. Terus ada juga gosip selama ini kata ini Bapak melindungi cucu dari seorang jenderal polisi. Benar nggak? Jenderal biasa. Ini pun 16 masa itu bang. Ya. Pertanyaan berikutnya. Hampir semua pelaku ini tergolong pekerja bangunan ya? Ya, semua pekerja bangunan. Apakah masuk di akal pekerja bangunan satu geng dengan cucu seorang jenderal? Kira-kira gimana? Tidak masuk ya? Gimana? Pelaku ini kan hampir semuanya boleh dikatakan ya ekonomi pas-pasan dari pekerja bangunan. Apakah selama ini kan media-media ini mengatakan melindungi cucu jenderal? Masuk di akal nggak cucu jenderal satu geng motor sama mereka? Tidak. Kenapa tidak masuk di akal? Agak susah diterima itu Pak, logikanya. Susah diterima logikanya Pak. Gitu ya? Iya. Apalagi memang cucu jenderal saat itu ada bertugas anaknya di Cirebon atau di mana? Itu ya? Iya. Ada nggak di situ cucu jenderal yang anaknya bertugas di Cirebon? Nggak ada. Ya kalau dia jenderal ngapain di Cirebon ya? Pasti di CBD ya nggak? Biar bisa berdansa ya nggak? Ya? Oke, silakan pertanyaan sekarang. Anda bebas bertanya kepada Pak Budiana. Yang teriak. DPO itu jangan ditanya ke beliau, tanya ke penyidik. Yang menetapkan DPO siapa? Kan bukan Budiana. Baiknya pertanyaan itu ditanya kepada penyidik pada saat itu. DPO-nya mereka dapat dari mana? Itu kan nanti pengembangan penyidikan. Ya jangan tanya Pak Rudiana. Nanti kalau Pak Rudiana jawab, ya berarti kecurigaannya menguat bahwa Pak Rudiana penyidik dong. Nah, jadi itu nggak bisa dijawab oleh Pak Rudiana. Tanya ke Polda atau Kalau gitu ada pertanyaan kunci nih. Sekarang ini kan berkembang pendapat di masyarakat bahwa 7 terpidana itu ya, semua terpidana termasuk 7 yang lagi di penjara bukan pelaku. Menurut Bapak? Saya mendasari informasi dari sama ya. yang lihat dan kemudian ketika dinyatakan menuju agama pemilihan itu dengan membenarkan tahun yang demikian betul di motor yang kalau dalam keadaan gelap dan ada jarak 100 meter, sebagaimana digungkan oleh mantan kabar eskrim, siapa tuh? Susno Aji. Bagaimana mungkin Dede dan Ais bisa melihat bahwa itu adalah ini si Peggy gitu? Menurut Bapak gimana? Apa orangnya? Kemudian jika saya jam 2 dan jam 4 informasi, saya turun HP sama saya, kita jam 16 meter saya. Ya. Orang-orang yang itu malam itu berkumpul di depan sampai tindakan di sana dengan baik-baiklah mengajakkan itu untuk ikut kamar kami ke kantor. Setelah di kantor, baru kemudian kita melakukan yang bertanya. Jadi bagaimana orang baru ditanya langsung mengaku? tentunya ada usaha kami untuk apa benar disiksa Pak? tidak. Itu katanya disiksa, digoreng atau di apa tuh? Itu kan para pelakunya ini dong. Para pelaku benar disiksa makanya mau ngaku? Tidak ada. Dari mana Bapak kenal Dede dan Ais? Pertama kali sampai tahu bahwa dia saksinya. Pada saat kami bertempat mencari informasi dari mulai kemudian pemasaran CCTV, tidak berapa lama kemudian sekitar jam 2 melintas ke Alfamart, saya masuk Alfamart juga dengan CCTV, tapi tidak ada CCTV di situ. Kemudian itu Alfamart saya melihat Aib sama Dede nongkrong di depan CCTV. Oh, jadi kita samperin interview gitu ya? Ya, artinya semua orang yang itu kami tanya Bang, namun Aib sama Dede lah yang memberi informasi. Oh begitu. CCTV di mana sekarang? Itu ditanyain orang juga? Ya, CCTV yang dikomong negara memang seperti saya lihat, namun posisi CCTV tidak jelas mengarah ke jalan raya.
cuma mengarah ke perumahan kejahatan. Itu sudah saya sampaikan ke penyidik. Tapi di CCTV kelihatan nggak ada penganiayaan? CCTV tidak mengarah ke flyover, mengarah ke jalan raya aja. Tidak mengarah ke jalan. Dan saya tidak mengambil karena itu. Oke. Bapak yakin nggak bahwa 3 yang fiktif ini bukan fiktif? Karena 2 yang DPO itu di dalam BAP, ada sebuah BAP ini mengatakan mereka yang membawa mayat ke flyover agar kelihatan seolah-olah kecelakaan. Yaitu 2 DPO itu. Bagaimana Pak? Bapak yakin nggak bahwa itu bukan fiktif? Yang DPO? Ya, kan di BAP dikatakan yang membawa mayat itu ke flyover, meletakkan di flyover agar kelihatan seolah-olah kecelakaan adalah 2 nama yang DPO ini. Siapa namanya? Apa? Nah, menurut Bapak gimana? Atas keterangan para terpidana, saya tidak baca. Cuman yang saya tahu pada saat pengajian dari mereka bahwa menyebutkan di antara 3 orang yang belum diamankan, di Sirani, di Peggy alias Terong, satu lagi si Andi sama Peggy Terong. Itu kira menyebutkan nama dan alamat. Ya, setelah itu penyidiklah yang menggali lebih lanjut. Jadi kesimpulan Bapak, BAP ini yang menyatakan pelakunya adalah 9 orang itu benar? Sebelasnya? Benar itu Pak? Kalau berdasarkan keterangan terpidana, ya benar Bang. Benar, karena ya? mereka yang menyampaikan kepada saya. Gitu. Silakan bertanya lagi. Pak, Dede, yang mana nih? Dede, itu tidak benar ya. Karena saya ketemu Dede pun sekali pada saat tanggal 31. Dan saya dapat informasi tentang ada perbuatan dari Dede. Sebelumnya kenal bersama tidak benar. Harus terkait keterangan link akbar ya. Itu silakan saja. Namun apa yang disebutkan itu tidak benar. Saya kenal sama si Akbar karena dia teman baik almarhum. Malah sering main ke rumah. Masih hidup. Tidak ada. Saya pure sebagai pelapor dan tidak punya lain. Selama ini kemana aja Pak? Saya bekerja sebagai Kapolsek, sebenarnya apa? Nah, ini pertanyaannya, kenapa Bapak menghilang lama waktu? Sesudah kita dikasih surat kuasa, minggu kedua saya posting di Instagram, halo Pak Rudiana, kapan kita bertemu biar kita berdiskusi, karena kita kan mewakili keluarga yang sama-sama berduka. Tapi Bapak menghilang, makanya ini semua monyong-monyong ini pada curiga. Itu kenapa Pak? Mungkin tidak menghilang Pak ya. Di Instagram saya ada jutaan orang menuduh Bapak nih. Ya, karena memang setelah ini ramai, karena saya jujur sebagai polisi aktif. Takut Bapak kehilangan jabatan apa? Yang mana tidak Bang, yang mana harus taat, dan memang saya harus taat aturan gitu aja. Terus. Kenapa? Kan ini anak Bapak yang meninggal. Apa karena keinginan aparat? Saka sampai sekarang masih merasa ketakutan. Ya kalau sama polisi ya Trauma. masih ada trauma. Kalau sama warga biasa sih enggak, biasa aja. Ketakutan apa? Karena penyiksaan yang pernah Saka lakukan hari demi hari pada waktu itu. Iya, Selama berapa lama itu? Ada sebulan? 1 minggu lebih. 1 minggu lagi setiap hari disiksa. Sampai sekarang trauma itu masih ada. Ya bukan trauma aja, bekasnya juga masih ada. Bekas apa? Di mana? Jadi pakai Boleh saya lihat? ini sama ini beda kelihatan. Ini pakai kursi. Patah tulang maksudnya? Bukan patah tulang, bengkok. Oke, coba lihat. Beda. Iya. Kan jelas beda. Dipukul pakai kursi. Bukan dipukul pakai kursi, diinjak pakai kursi. Jadi kursi itu ada besinya dari bawahnya, di atasnya didudukin orang. Apa yang diminta waktu itu? Saka tidak lakukan dan kemudian disiksa. Suruh mengakui apa yang bukan Saka lakukan. Harus mengakui. Apa yang diminta waktu itu? Ya bahwasanya ada temennya yang sudah bilang bahwa Saka tuh ikut-ikutan, tapi Saka tuh nggak merasakan. Oke, maka Saka harus mengatakan iya. Kalau tidak mengatakan iya, tangannya diinjak, tangannya ditindih oleh kaki kursi itu. Ya tetap aja Saka tuh sebenarnya nggak pernah ngaku. Tapi lama kelamaan Saka ngaku karena terpaksa. Udah nggak kuat lagi. Itu di Polres juga? Di Polres.
Di Polda sebenarnya ada siksaan juga sebenarnya bentuknya. Ya, disiram air panas di bagian apa? Ya di badan disiram pakai air panas. Bekas dong, pasti melepuh. Ya kayak itu nggak tahu, karena itu dewasa yang disiram. Oh, Saka tidak. Oke. Kalau Saka di Polda sempat juga disiksa. Sempat juga. Bentuknya apa? Ya penyiksaannya paling diinjak-injak, dipukulin. Oke. Cuma sebentar di Polda, nggak lama kayak seperti di Polresta Cirebon. Di Polresta seminggu lebih, setiap hari disiksa waktu itu. Baik. Dan sekarang Mabes Polri telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan soal ini. Mudah-mudahan apa yang Saka sampaikan nanti akan terbuka, apakah soal kebenaran dan lain sebagainya. Tentu kita berharap ya, Mabes Polri tentu bekerja dengan sungguh-sungguh terkait dengan apa yang disampaikan oleh para terpidana, termasuk juga Saka dan juga keluarganya. Terima kasih Saka, dan pertanyaan terakhir untuk Saka. Sampai kapanpun Saka akan terus maju, karena Saka meyakini ini adalah kebenaran. Ya kalau Saka saya maju terus nggak akan pernah mundur, karena kebenaran emang ini kenyataannya Saka nggak melakukan. Ya, sesuai sama yang kata orang ini kasusnya gini-gini, enggak. Karena Saka tuh bayangin nih, Saka tuh ada di rumah sama saudara saya, sama paman saya yang Sadikun. Bahwasanya Saka juga punya saksi, bahwasanya Saka itu waktu itu di mana, jam berapa sampai jam berapa juga ada. Jadi banyak saksinya Saka tuh, bahwasanya Saka tidak melakukan. Baik. Pak Zelis, ada yang mau disampaikan, silakan. Cukup, karena sepertinya Saka sudah mulai Ya. Sudah mulai bisa terbuka lagi. Ya udah bisa mau ngomongnya lagi. Udah luar biasa lah. Makanya ketika Saka berani berbicara, maka saya juga harus berani berbicara. Karena apa? Karena saya yang menyaksikan sidang sampai Saka tervonis tuntutan 8 tahun di penjara. Mbak selalu menemani waktu itu. Selalu. Dari pertama sidang sampai terakhir. Saya juga selalu mencatat kegiatan-kegiatan sidang. Dari tanggal berapa Saka ditangkap, dari tanggal berapa. Saka cerita semua soal penyiksaan tadi ke Ya, Mbak. Apa yang Mbak lakukan waktu itu? Ini sebagai majelis terkait dengan novum 9 dan 10 ini, di memori peninjauan kembali novum ini disampaikan diketahui oleh saudara Zelis. Jadi apakah ini mau dirubah atau bagaimana majelis? Ini kita mencari tahu nih, kenapa dia tidak datang? Makanya waktu itu dia tidak terpidana. Jadi banyak memang kejanggalan yang akhirnya dibongkar oleh Deddy Mulyadi secara kebiasaan lagi, gitu ya. Jadi ini nggak ngerti juga saya sebetulnya apa jadi Kapolda sendiri. Jadi mengenai saksi palsu secara hukum belum ada terbukti sampai sekarang. Itu hanya omongan di medsos. Ya, harusnya Deddy Mulyadi konsekuen. Bawa dong Deddy-nya ke persidangan. Karena Bapak akan terus mengejar Pak Deddy atas itu medsos yang itu membina Bapak untuk pencemaran nama baik itu. Ya. Akan terus. Nama berdamai. Saya selaku manusia saja jika memang ada komunikasi yang baik, itu masalahnya. Tapi ini menjauh anak Bapak dipindah kok masih. Gimana itu pengacaranya? Oh ini Bapak Alvaru kok baik banget. Lanjut. No mercy. Yang ada, ia Lamborghini. Iya,
kalian, jangan lagi memfitnah orang. Aku sendiri, jangan bilang konspirasi ya. Ini kan ada kebetulan beliau datang ya, oke silakan. Aku kan pertanyaannya mewakili kalian tadi. Kalau kita murni nggak ada apa-apa, kita nggak ada istilah disuruh, nggak ada apa-apa. Saya tidak ada pertemuan. Nih, jelas nih. Saya bikin konferensi pers di media gue yang terkenal itu. Terus orangnya menghubungi, boleh nggak bergabung? Oh, ini kesempatan nih. Silakan. Makanya tadi aku cerita ke pertanyaan. Jadi kami tidak bersepakat untuk melakukan konferensi pers. Tulis itu ya, monyong-monyong jangan sampai lu fitnah lagi. Ya kita luruskan sama-sama. Karena dalam kasus ini 2 orang itu meninggal. Entar dulu, yang konferensi pers ini dulu bahwa ini tidak bersama-sama dengan Rudiana. Ya. Sesudah di Instagram saya mengatakan, kebetulan saya tadi siang kan ceramah di pesantren Buntet. Ya sekaligus saja pas ketemu wartawan karena lagi banyak soal pra-peradilan. Saya umumkan di media saya, di akun saya, ada pertanyaan dari beliau ini melalui orang kita, boleh nggak datang? Mau ketemu Hotman, katanya terlalu ganteng Hotman itu kan. Ya, sebenarnya saya nggak mau. Ya udah, tadi begitu dibilang udah datang, tadi yang bisikin, Pak Rudiana udah datang, pernah nggak? Ya udah sekaligus saja kita tantangin berdebat. Apalagi? Berarti kamu mau cantik senyum-senyum dulu. Dari tadi lu melihatin gue melulu. Heran. Hah? Udah tahu nomor gue belum? Nih, Astri. Saya perlu apresiasi ya. Jangan mau hidup sengsara lo. Laki-laki itu harus buat transfernya tahu. Ada lagi silakan. Jadi tidak konferensi pers bersama ya. Udah datang ya silakan. Malah dia yang bisikin tadi pada Pak Rudiana. Oke, lalu silakan. Lalu apa niat Pak Rudiana ikut gabung bersamaan juga dengan Pak Hotman Paris? Apa yang ingin diluruskan? Apa yang silakan. Dari Pak Rudiana dulu nanti baru. Biar dia yang jawab. Biar alamiah. Biar alamiah. Apa yang ingin disampaikan? Pertama tentunya saya silaturahmi. Kita almarhum karena kami dari baik ya, tanpa lalu komunikasi baik juga, hubungan juga. Kemudian apa lagi tadi? Apa yang ingin disampaikan? Apa yang mau disampaikan? Kenapa datang ke sini itulah maksudnya. Selama ini